Pembunuhan berantai seringkali mengejutkan masyarakat, terutama ketika pelakunya menunjukkan sifat yang sangat brutal atau kejam. Namun bagaimana jika pelaku tersebut adalah seorang otaku atau seorang yang sangat terobsesi dengan anime dan komik Jepang? Inilah yang dialami oleh seorang pria Jepang bernama Tsutomu Miyazaki. Pria dengan keji melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan bahkan tindakan yang lebih mengerikan dengan memakan beberapa anak perempuan yang berhasil ia culik. Bagaimana seorang pria seperti Miyazaki ini bisa melakukan kejahatan mengerikan seperti itu? Apa yang membuatnya menjadi seperti monster? Dan bagaimana akhirnya dia tertangkap? Mari kita selami cerita ini, menit demi menit, untuk memahami kisah dari Miyazaki. Tsutomu Miyazaki yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Pria ini berasal dari keluarga yang cukup kaya di Jepang. Namun ia ini terlahir dengan keadaan cacat fisik, di mana jari-jari tangannya menyatu, dan bahkan pergelangan tangannya tidak dapat ditekuk dengan baik. Nah, dengan keadaan kondisi seperti ini, tentu saja Miyazaki ini tumbuh sebagai anak yang pemalu dan kurang percaya diri. Dan sejak kecil, Miyazaki ini seringkali menjadi bahan ejekan dari teman-temannya akibat cacat yang dia miliki. Tentunya Miyazaki ini berbeda dengan anak-anak lain yang biasanya bermain bersama. Tetapi Miyazaki ini lebih memilih menghabiskan waktu sendirian di kamarnya sambil menikmati komik atau menonton anime. Nah, meskipun Miyazaki ini bukanlah sosok orang yang pandai bersosialisasi, tetapi dia ini tetap menjadi salah satu siswa yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan dia ini selalu masuk dalam 10 besar di kelasnya. Namun saat menjelang ujian masuk universitas, nilainya malah merosot drastis, sehingga dia ini tidak berhasil diterima di Universitas Meiji, di mana universitas tersebut merupakan impian dari orang tuanya. Dengan terpaksa, Miyazaki ini akhirnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi junior setempat untuk belajar menjadi teknisi foto. Nah, di masa ini, dia ini seringkali merekam pakaian dalam anak-anak perempuan yang sedang bermain tenis di lapangan. Bahkan perilaku Miyazaki semakin tidak biasa. Dia tidak hanya menghabiskan waktu di dalam kamarnya untuk menggambar, tetapi juga mulai mengoleksi berbagai komik dan film dewasa. Bahkan pada tahun 1984, ia ini mulai mencari konten yang sangat kontroversial, yaitu pornografi anak. Nah, di sisi lain, ternyata hubungan Miyazaki dengan keluarganya tidak berjalan dengan baik, di mana orang tuanya ini tidak pernah mau mendengarkan keluh kesah dari Miyazaki. Sementara kakak perempuannya itu merasa malu dan membencinya karena memiliki seorang adik dengan kondisi fisik yang cacat. Bahkan Miyazaki ini mengatakan bahwa dia pernah menceritakan suatu masalah yang ia alami kepada orang tuanya. Tetapi dengan teganya, orang tuanya ini malah mengabaikan Miyazaki. Satu-satunya orang dalam keluarganya yang menunjukkan rasa pedulinya terhadap Miyazaki adalah kakeknya sendiri. Namun saat Miyazaki masih kuliah, kakeknya meninggal dunia. Sehingga hal ini membuat dirinya sangat terpukul, karena dia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Perubahan inilah membuatnya menjadi pribadi yang aneh dan sering terlibat konflik dengan keluarganya. Sehingga ia ini merasa tidak tahan lagi. Kemudian Miyazaki ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memilih untuk hidup sendiri. Setelah mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan hidup sendiri, Miyazaki ini mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Ia sering menonton anime yang berisi konten pornografi anak, sehingga hal inilah yang membuatnya terjerumus menjadi seorang pedofil. Hingga pada suatu hari, tepat setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-26, Miyazaki menculik seorang gadis kecil berusia 4 tahun bernama Mari Kono. Miyazaki menculik gadis kecil itu dari dekat rumahnya. Kemudian ia membawa anak itu ke sebuah hutan di timur Tokyo, di mana ia melakukan tindakan keji dengan memperkaos dan membunuh anak malang itu. Tentunya keluarga Kono jelas sangat khawatir dan terus mencari putri mereka. Nah, di sini Miyazaki beberapa kali menghubungi rumah mereka dan telepon itu akan terus berbunyi jika tidak diangkat oleh keluarga Kono.
Ketika seseorang mengangkatnya, Miyazaki hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, dia juga mengirimkan paket kepada keluarga Kono yang berisi foto-foto putri mereka sebelum dibunuh, serta beberapa barang kecil milik gadis itu. Nah, selang beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober 1988, Miyazaki ini kembali melakukan penculikan. Kali ini, korbannya adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang bernama Masami Yoshizawa. Saat itu, Yoshizawa sedang berjalan pulang sendirian. Ketika Miyazaki melihatnya, ia menawarkan tumpangan. Kemudian Miyazaki membawa anak kecil itu ke hutan di mana ia menghabisi Kono. Seperti yang dilakukan sebelumnya, Miyazaki kembali melakukan tindakan keji dengan memperkaos dan membunuhnya di tempat yang sama. Kemudian ia meninggalkan tubuh Yoshizawa dalam keadaan telanjang. Pada saat itu, kepanikan menyelimuti semua orang tua di prefektur Saitama. Miyazaki memiliki modus operandi yang khas. Dia akan menculik korban-korbannya dari dekat rumah mereka. Seringkali menggunakan mobil untuk membawa mereka ke tempat terpencil. Kemudian, dia ini akan memperkaos dan membunuh mereka dengan kejam. Nah, korban ketiga dari Miyazaki adalah seorang gadis kecil berusia 4 tahun yang bernama Erika Namba. Sama seperti Yoshizawa, Erika ini diculik saat ia berjalan pulang sendirian. Namun, dalam kasus ini, Miyazaki memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepas pakaian gadis kecil itu di kursi belakang. Setelah itu, Miyazaki mengambil foto Erika, membunuhnya, dan mengikat tangan serta kakinya. Ia kemudian menyimpan jasadnya di bagasi mobil dan membuang mayatnya di tempat parkir, sementara pakaiannya dibuang di hutan. Keluarga Erika Namba juga mengalami hal serupa, di mana mereka menerima telepon aneh dari Miyazaki, sama seperti yang dialami oleh keluarga korban lainnya. Nah, setelah membunuh korban ketiga, hasrat dari Miyazaki untuk membunuh ternyata belum terpuaskan sama sekali, dan tindakannya terhadap korban keempatnya bisa dibilang sangat gila. Korban kali ini adalah seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Ayako Namoto. Berbeda dengan 3 korban sebelumnya, kali ini Miyazaki membawa anak itu ke rumahnya. Ia membunuh Ayako dan memperkaos jasadnya selama 2 hari. Tak hanya itu, ia juga memutilasi dan mengonsumsi beberapa bagian tubuhnya. Dan yang lebih gila lagi, Miyazaki ini merekam dan mendokumentasikan semua perbuatannya yang sangat keji itu. Setelah jasad itu mulai membusuk, Miyazaki ini memotong-motong sisa tubuh dari anak itu dan membuang potongan-potongan tersebut di berbagai tempat di Tokyo, seperti di kuburan, toilet umum, dan hutan terdekat. Namun, karena khawatir polisi akan menemukan bagian-bagian tubuh yang ada di kuburan, 2 minggu kemudian ia kembali untuk mengambilnya. Setelah itu, ia menyimpan potongan jasad yang sudah dipisahkan itu di dalam lemari rumahnya. Miyazaki akhirnya ditangkap saat mencoba menculik korban kelimanya. Pada bulan Juli 1989, dia melihat 2 saudara perempuan sedang bermain di halaman rumah mereka. Dia kemudian mengambil yang paling kecil dan membawanya ke dalam mobil. Tentunya kakak perempuannya berlari untuk menyelamatkan diri dan memberitahu ayah mereka. Kemudian ayah mereka bergegas menolong anaknya yang diculik dan menemukan Miyazaki di dalam mobil. Tanpa ragu, ayah gadis kecil itu langsung menyerang Miyazaki dan berhasil menyelamatkan putrinya dari dalam mobil. Di momen itu, Miyazaki melihat peluang untuk melarikan diri. Namun, tak lama setelah itu, dia kembali untuk mengambil mobilnya. Dan saat itulah polisi langsung menangkapnya. Miyazaki ditangkap pada 23 Juli 1989 karena tuduhan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur. Namun saat polisi menggeledah apartemennya, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan. Di sana terdapat ribuan kaset video hentai dan animasi salser, yang membuat media memberinya julukan otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video yang menunjukkan aksinya berhubungan seks dengan mayat. Mereka menemukan foto-foto korban pembunuhannya, beserta pakaian yang dikenakan. Yang paling mengerikan, mereka menemukan mayat Ayako Namoto, korban keempat Miyazaki, yang sudah membusuk di dalam lemari kamarnya dengan tangan yang hilang. Nah, selama persidangan, Tsutomu Miyazaki menunjukkan sikap yang sangat tenang.
Ia menjawab semua pertanyaan dengan santai. Ketika ditanya mengenai kejahatannya, Miyazaki ini terus-menerus menyalahkan alter egonya, yang ia sebut Red Man, seolah-olah ia ini memiliki kepribadian ganda yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan tersebut. Miyazaki diadili pada tahun 1990 dan dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pembunuhan. Dia ini dijatuhi hukuman mati, tetapi proses hukumannya berlarut-larut karena berbagai banding dan pemeriksaan kesehatan mental. Pada 17 Juni 2008, Miyazaki dieksekusi dengan cara digantung di penjara Tokyo. Eksekusinya menandai akhir dari salah satu pembunuhan berantai paling terkenal dalam sejarah Jepang. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mengetahui kasus ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan membahas misteri lain yang mengguncang dunia. Terima kasih sudah menonton video ini.